Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta webinar Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Hari ini saya ingin memaparkan materi tentang tantangan dan solusi dalam persiapan new normal di lembaga pendidikan anak usia dini. Tadi Bu Yulia Sinta telah menjelaskan tentang new normal pada MI atau SD, sedangkan saya akan membahas mendalami tentang pendidikan anak usia dini. Persiapan pada new normal itu sebagai rangkaian kebiasaan baru yang kita lakukan untuk tetap menjalani hidup, yaitu berbeda dengan cara kita sebelumnya. Jadi dengan menggunakan kebiasaan baru, membiasakan hidup sehat, hidup bersih, dan selalu menjaga kesehatan. New normal ini ada dua pembelajaran, yaitu belajar dari rumah atau BDR, dan yang kedua adalah tatap muka. Pola pembelajaran pendidikan pada anak usia dini. Ini yang pertama, tahun ajaran baru 2020 atau 2021, 2020-2021 tetap dimulai pada 13 Juli 2020, yaitu pada bulan ini. Tapi orang tua masih banyak yang bingung. Nanti ajaran baru KBM itu dimulai pada 13 Juli, berarti akan diadakan tatap muka, padahal tidak sebetulnya. Tergantung zona masing-masing daerah. Terus yang kedua ini adalah daerah yang berada di zona kuning, oranye, merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Nah, yang ketiga ini keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Swendi tentang 94% itu ada di daerah yang ada di zona kuning, oranye, dan merah. Sedangkan hanya 6% saja yang ada di zona hijau. Nah, di sini saya menjelaskan, ini pembelajaran tatap muka di zona hijau. Apabila ada pembelajaran secara ini ya, kabupaten atau kota dalam zona hijau, itu yang pertama, itu bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Satu, yang pertama tadi adalah kabupaten atau kota dalam zona hijau. Yang kedua, Pemda atau Kemenak itu memberikan izin. Yang ketiga, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan pembelajaran tatap muka. Terus yang keempat ini orang tua. Bentar. Yang keempat ini orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Dari keempat ini apabila tidak disetujui, salah satunya saja itu peserta didik tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan kalau memang keempat ini terpenuhi, jadi bisa peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap, yaitu pun dengan protokol yang sangat ketat. Selanjutnya, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ya, di sini kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, di sini yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi tidak ada yang merasa terbebani atau merasa takut nanti ketika new normal diterapkan di lembaga sekolah, itu adalah prioritas utama, yaitu berupa kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, prinsip penerapan new normal. Ini yang pertama, ada rasa aman dan nyaman pada anak orang tua. Yang kedua, komunikasi yang aktif antara orang tua dan guru. Jadi antara orang tua dan guru itu saling berkomunikasi, harus saling berkomunikasi, menanyakan ke kabar
menanyakan kabar, terus perkembangan anak usia dini seperti apa, seperti itu. Terus yang ketiga, pemahaman anak tentang kondisi saat ini. Jadi orang tua itu menjelaskan kepada anak bahwa kondisi sekarang ini berbeda dengan kondisi pada sebelumnya. Dengan kita harus membiasakan menggunakan masker, setiap mau keluar, harus sering-sering cuci tangan, seperti itu. Sarana prasarana yang mendukung pencegahan COVID. Nah, sarana prasarana ini harus dipersiapkan, yaitu adanya tempat cuci tangan, hand sanitizer, itu untuk memenuhi protokol kesehatan. Ini persiapan orang tua, ya, mempersiapkan diri, yaitu mengurangi informasi negatif dan memperbanyak informasi positif. Dari sini, banyak orang tua yang merasa takut, parno sendiri, dengan keadaan COVID-19 ini. Jadi sekarang perbanyak informasi positif agar kita tidak merasa takut atau bingung nanti apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Terus tidak menunjukkan kecemasan di depan anak. Kecemasan dapat dirasakan dan mempengaruhi anak. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, mempersiapkan semua kebutuhan anak saat keluar rumah, yaitu dengan menggunakan masker dan menyediakan sanitizer. Selanjutnya adalah persiapan anak. Pembiasaan rutinitas, membiasakan anak tidur dan bangun tepat waktu serta makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dari sini kebiasaan makan sehat, tidur tepat waktu itu bisa mencegah COVID-19, ya, dari awal seperti itu. Terus yang kedua, memperkenalkan kembali jam belajar. Biasanya jam belajar full, dan sekarang jam belajar lebih diperpendek. Sedangkan kalau belajar di rumah, tentu waktunya berbeda dengan belajar di sekolah. Seperti itu. Terus yang ketiga, mengajarkan protokol kesehatan pada anak. Mengingatkan anak tentang hal yang boleh dan tidak dilakukan. Nah, di sini, sering sekali anak usia dini, ketika bertemu dengan temannya menggunakan masker yang motifnya lucu. Takutnya yang ditakutkan orang tua atau guru itu nanti dia merasa masker temannya lebih bagus daripada masker punyaan dia. Akhirnya tukaran masker, seperti itu. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi harus mengajarkan anak harus sering-sering cuci tangan, seperti itu. Membiasakan anak melakukan protokol kesehatan dapat diperkenalkan melalui role play. Nah, di sini role play ini kita biasa membiasakan anak cuci tangan di rumah, diajarkan cuci tangan, seperti itu. Selanjutnya, mengajak anak berdialog tentang perasaan mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yulia bahwa berdialog menanyakan perasaan anak ketika sudah kembali bertemu dengan teman-temannya, gimana perasaannya. Guru pun sekarang pun juga kangen dengan teman-temannya, seperti itu. Bahkan kangen dengan teman-temannya, guru yang lain, ada yang kangen dengan muridnya. Bentar, Pak. Ya, di sini selanjutnya memberi pemahaman anak untuk tidak bermain terlalu intens dengan teman sebayanya. Dan menyiapkan jawaban untuk berbagai pertanyaan anak. Di sini banyak sekali anak yang sering bertanya, kenapa sih sekarang saya kok sering di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu harus dipersiapkan jawaban oleh orang tuanya. Dari sini persiapan guru.
mengatur jumlah anak yang boleh hadir dalam satu kali tatap muka. Yang kedua, mengatur ulang waktu pembelajaran, mempersiapkan diri, mempersiapkan ruangan kelas yang mendukung pembelajaran pada masa new normal. Yang selanjutnya, mengedukasi anak melalui berbagai media atau role play atau cerita. Di sini selanjutnya, sekolah harus segera mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan yang memadai. Yang pertama, anak-anak dalam kondisi sehat yang sakit tidak diperkenankan masuk sekolah. Jadi yang merasa tidak enak badan tetap harus di rumah beristirahat. Terus yang kedua, pembelajaran menggunakan metode shift sehingga siswa atau anak hanya 50%. Biasanya kalau TK itu kan satu kelas ada yang ada 10 atau 15, itu bisa dibagi 2 atau 5 anak masuk, 5 anak masuk separuhnya seperti itu. Yang ketiga, anak-anak menggunakan pelindung wajah, face shield atau masker. Yang keempat, datang ke sekolah harus cek suhu tubuh. Jadi sekolah harus mempersiapkan alat cek suhu tubuh untuk memeriksa guru, orang tua, dan anaknya. Yang kelima, menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun. Yang keenam, menyiapkan hand sanitizer di dalam kelas. Yang ketujuh, anak harus segera masuk kelas menempati kursi sesuai nomor atau tempat yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi guru sudah harus mempersiapkan. Nanti ketika anak masuk itu tempatnya harus ditata ulang. Sebelumnya tempatnya terlalu sempit. Ada kursinya, ada bangkunya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengatur agar bisa social distancing dilakukan di dalam sekolah. Ini belajar dan bermain cukup di meja atau tempat masing-masing. Jadi tetap satu anak tetap ada di meja tersebut, tidak boleh berpindah antara meja satu dengan meja yang lain. Yang ke-9 ini tidak memberikan kesempatan bermain di luar kelas. Yang ke-10, jam belajar mengajar dipersingkat. Sebelumnya kalau TK pagi sampai siang, jadi jam belajarnya dipersingkat, kegiatan bermain dipersingkat. Seperti itu. Ini realita permasalahan yang terjadi di lapangan. Guru belum mendalami tentang IT, guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua, kesulitan mendampingi anak belajar karena belum paham caranya merasa bukan lulusan pendidikan. Nah, ini banyak guru yang merasa terhalang saat berkomunikasi dengan orang tua karena jarak antara penggunaan HP terkait sinyal seperti itu adalah kendala saat berkomunikasi. Untuk orang tua, ini banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Yang ketiga ini adalah mood anak. Anak sering merasa jenuh, bosan, tidak percaya diri ketika difoto, tidak mau di video, karena dipaksa oleh gurunya, orang tuanya, seperti itu. Yang keempat, sekolah ditutup, keterbatasan fasilitas sekolah, komputer, HP, WiFi, dan ruang kelas yang sempit. Selanjutnya, jaringan internet yang tidak ada atau tidak stabil. Untuk solusi, guru mau belajar IT, ikut pelatihan webinar, dan memperbanyak membaca e-book. Ada kesempatan dengan orang tua, sepaham dengan guru, mau bekerja sama, berkomunikasi. Sekolah membuat penyesuaian kurikulum. Nah, kurikulum di sini ada kurikulum darurat juga. Faktor eksternal, yaitu semoga banyak didirikan menara-menara penguat jaringan, agar guru mendapat fasilitas kuota, gratis kuota, kerjasama dengan perusahaan HP agar ada program HP Android yang murah untuk
guru maupun sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Bu.